Baru aja rasa kita Januari, Februari, Maret sudah April. Tahu lagi udah Mei, Juni. Wow, udah mau Natal lagi, ya. Begitu luar biasanya Tuhan, dahsyat. Ya, puji Tuhan. Itulah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Kitanya luar biasa nggak sih buat Tuhan? Halo? Kalau Tuhan luar biasa buat kita, kita harus lebih luar biasa buat Tuhan. Iya. Kalau Tuhan setiap hari memelihara kita, setiap hari Tuhan luar biasa buat kita. Kalau kita tidak luar biasa buat Tuhan, berarti kita ngapain? Melempem banget kita. Iya. Puji nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Zefanya 2 ayat 1, 2 dan 3. Ya. Kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan pernah liatin siapa yang berbicara di depan jemaat yang ada, tapi satu hal, pandanglah Tuhan Yesus yang berbicara kepada kita semua, ya. Karena firman Tuhan itu kalau menemplak kita, bersyukurlah kalau kita masih berasa ditemplak, ya. Kalau kita juga nggak berasa, tanyalah diri kamu, apakah kamu masih ada saat ini gitu ya. Tapi kalau kita masih berasa ditemplak firman Tuhan, kita bersyukur, terus bertobat. Ya, ayo kita baca. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca di Zefanya 2 ayat 1 sampai 3 ya. Hitungan 3 kita sama-sama. 2. Semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saya beri tema di sini sikap acuh tak acuh. Ya, seringkali kita acuh tak acuh tuh apalagi kesamaannya cuek. Terus masa bodoh, ya, peduli amat. Nah, ya. Banyak manusia bersikap acuh tak acuh. Bodoh amat lah. Itu kan urusan dia. Bodoh amat deh. Aku nggak tahu. Ya, masa bodoh. Halo, di sini semua rata-rata bapak-bapak ibu-ibu yang ada. Kalau ini firman Tuhan kebetulan bagi kita semua, jangan berkata saya menyinggung siapapun ya. Karena firman Tuhan itu iya dan amin sekali lagi. Jadi kalau kita dewasa, kita harus berani berkata amin ketika firman Tuhan berkata-kata yang benar gitu ya. Acuh tak acuh ini bersikap masa bodoh, gak peduli orang di sekitar kita. Jemaat yang sudah berkeluarga, berapa banyak suami-suami, berapa banyak istri-istri merasa kecewa dengan pasangannya. Karena acuh tak acuh tadi, ada enggak? Halo, ada enggak yang merasa acuh tak acuh pasangannya? Terus kesel, banyak. Banyak, ya kan? Banyak. Banyaknya suami atau banyaknya istri merasa diacuh-acuhkan oleh suami. Sama aja. Banyak ya. Termasuk saya sama suami saya. Ini ada orangnya di sini nggak apa-apa, suami sendiri. Kalau pulang, dulu Thomas yang dihantam oleh istrinya, ya. Tapi nggak apa-apa, karena istri kita atau suami kita nggak jadi masalah. Lah memang itu kenyataan ya. Jadi kita harus jadi contoh tadi ya. Kalau suami saya itu pulang kerja, kita tuh istri sudah seharian di rumah berharap gak sih di apa ya? Ya ditanya lah, disapa gitu ya. Gimana Mi sepanjang hari ini kamu di rumah ngurus ini ngurus itu semua ya. Itu semua istri dong. Halo. Istri berkata di depan jemaat ya. Kita berharap banget seorang istri. Tapi dia pulang apa? Dia main game. Cuek sama istri. Nah kan, dia sikap acuh tak acuh sama istri. Seringkali saya bilang, Pi, kamu tuh ya udah pulang kerja seharian dari pagi sampai malam. Yang Mbok ya tuh ya aku ngomong tuh Mbok ya didengerin gitu loh ya. Didengerin, jangan main game. Sepanjang hari kalau kamu lagi di mobil, lagi di steering gitu kan kamu juga main game. Lah di rumah yang Mbok ya kasih telinga buat istri ngocek gitu ya. Karena ada istri nanya, jawab sih kalau kita nanya. Sampai aku bilang, kamu denger gak sih aku nanya? Denger dong, gak gitu. Masa gak denger?
Tapi istri mau, hei bapak-bapak, yang istri mau itu bukan hai denger gitu ya. Yang istri mau itu kalau diajak ngomong liatin mukanya. Sekalipun mukanya itu ya udah kucel seharian dia bekerja gitu ya. Pandang wajahnya, tatap wajahnya. Oh ya ada apa toh mas sepanjang hari ini bla 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 gitu kan ya. Gitu loh maunya gitu ya, itu istri. Tapi yang tadi itu dengan sikap acuh tak acuh, cuek, masa bodoh, asik sendiri. Ya itu suamiku ya. Tapi nah, saya rasa di sini ada lagi nggak suami yang lain? Hai suami-suami, jangan menghindari, jangan tutup telinga ya. Kalau pulang kerja capek, kalian pikir istri di rumah nggak capek? Istri di rumah ngurusin anak sekolah, jemput anak sekolah, masak buat segala macam, tetek bengek, nyuci, gosok semua. Itu capek loh bapak-bapak. Ya, hargai istrimu. Ditanyain istrimu, jangan kalian pulang ke rumah main game, kuping disumbat, ya, dipakai earphone, bodoh amat. Yang penting gue asik sendiri. Itu namanya egois, ya, egois. Itu namanya sikap acuh tak acuh, masa bodoh gitu loh. Jangan. Karena kenapa? Rumah tangga kita kalau kita sudah bermasa bodoh, bersikap masa bodoh. Ya satu-satunya kalau istri sudah cuek sama kalian, jangan katakan alah aku kerja cari duit tapi istri pulang cuek. Karena kenapa? Berdasarkan dari suaminya gak pernah peduli dengan istrinya. Sehingga kenapa? Jadi istrinya juga lama-lama kesel juga ya. Lama-lama kesel, ya udahlah bodo amat ya. Ya udah, yang penting ya ada bulanan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan bulanan itu loh yang menjadi masalah gitu ya. Istri atau suami mengharap pasangannya itu dengan ya suami pulang ditanya dulu lah ya. Jangan suami pulang ditodong dengan duit. Mungkin suami di jalan kita nggak tahu kan ketemunya kenapa. Barangkali ketemu klien atau ketemu nasabah dan lain-lainnya itu lagi ngeselin. Jadi pulang rumah dia bawa manyun ke rumah. Harusnya itu memang kalau di luar suami-suami maupun istri yang bekerja, jangan bawa masalahmu dari luar pulang ke rumah. Karena yang di rumah nggak tahu gitu loh, ya. Jadi coba kalau pulang itu, Pa atau Pi, mau minum nggak? Mau ngopi nggak? Ya kalau mau ngopi temenin dulu lah, ngopi ada singkong goreng enak banget ya. Ngopi. Nah setelah itu baru ditanya gimana kerjaanmu hari ini. Nah kalau dia udah mulai enak, Pi, Pa, beras habis loh hari ini, sayur nggak ada. Tadi anak kita belum makan, gitu. Pasti kan dia dengan lembut hati ngeluarin kantongnya nih, sana belanja supermarket. Amin ya. Demikian juga istri. Kalau istri bekerja, suami yang kebetulan di rumah, ya kan ya. Jangan juga pulang dioceh-ocehin gitu ya. Aduh, istri itu sekalipun dia udah kerja di luar, tapi di rumah dia punya tanggung jawab juga kan. Pulang barangkali masih cuci gosok gitu ya, pegel capek, belum ngurus anak. Nah itu loh ya. Mari jemaat, jangan pernah bersikap acuh tak acuh. Karena itu sikap menyebalkan sih. Saya biarin aja suami saya dengerin saya nih. Ini saya ngeluarin unek-unek saya nih ya. Sekalipun sering banget saya juga udah ngomong sama dia. Boyapi dengerin dong, aku tuh pengen ngomong gitu ya, banyak banget gitu. Denger, ngomong aja, aku denger kok. Nah, ya. Itu tapi istri berharap sikap. Ya, istri bukan berharap jawabnya doang, tapi mukanya gini, ya, istri sini, ya. Seorang istri berharap face to face, ya kan? Berpandanganlah, liatin istrimu sepanjang diri. Coba lihat, kerut di mukanya tambah nggak sih kira-kira gitu kan dia? Coba dilihatin, oh ya ma, kerut kamu kok tambah? Ya udah deh kamu nih ya, duit nih, kamu beli deh di sana ya skincare. Iya dong, beli dong skincare yang lebih baik mas supaya kamu awet muda gitu loh. Ya iya kan, bener gak ibu-ibu? Bener. Suara ibu-ibu paling banyak banget ini, bapak-bapak ini perlu koreksi. Karena suara ibu-ibu yang paling banyak, berarti ibu-ibu yang kena cuek. Ya kena cuek ya. Waduh sedih banget ibu-ibu ya, aduh gitu ya. Hai ibu-ibu, jadi saya menjadi pembela ibu-ibu yang ada di sini gitu ya. Karena ini firman Tuhan. Bukan saya, ya kan firman Tuhan. Saya bilang Tuhan,
Saya harus bawa firman apa ya hari Minggu? Saya juga nggak tahu Tuhan. Apa ya menjadi keperluan? Keluarlah itu acu tak acu gitu kan ya. Wah, saya bilang sama kemarin saya ngomong, kalau saya bawa firman hari ini jangan ada yang bilang saya nyentil siapapun, jangan ada yang bilang ibu karena tahu saya, enggak. Saya nyiapin firman ini udah dari hari Senin ya. Kejadian dengan yang lain-lain itu udah hari Kamis atau hari apa ya, kita berdoa gitu ya. Itu loh. Jadi segala sesuatu jangan pernah bersikap acuh tak acuh. Kalau ini tadi bagi keluarga Bapak Ibu ya. Demikian juga buat Tuhan. Demikian juga buat Tuhan. Jangan bersikap masa bodoh buat Tuhan. Keperluan dan kebutuhan apa sih di gereja itu yang diperlukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Jangan sampai karena kita buru-buru semua pengen pulang ke rumah kita, terus kita ngasal-ngasal. Perhitunganmu bukan dari aku, perhitunganmu adalah dari Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan jangan pernah kita masa bodoh. Jemaat, halo. Jangan ada bersikap masa bodoh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kalau yang bekerja jangan pernah masa bodoh amat lah. Misalnya seperti Paulus, bodoh amat deh. Aku nggak hari ini nggak ngelap mobil, juga nggak tahu ibunya, nggak tahu bapaknya. Itu namanya masa bodoh. Tapi yang tahu siapa? Tuhan. Saya tuh kalau di rumah ya jemaat, saya kalau ngasih di rumah saya tuh ada tukang masak. Saya kalau ngasih duit, saya nggak pernah lu minta bon atau nanya semua apa yang dibelanjain dan berapa duit. Kembalinya mana? Gak pernah tuh. Karena kenapa? Karena saya pikir ya segala sesuatu saya serahkan kepada Tuhan. Kalau sampai orang mau bohongin saya dengan cara bisa gak? Sangat bisa. Tapi kembali lagi kalian bukan berurusan dengan saya tapi kepada Tuhan. Iya. Jadi itu loh. Jadi kalau kita dengan sikap masa bodoh kita itu bukan kita berurusan dengan manusia. Tapi kita berurusan dengan Tuhan. Ya. Orang bersikap masa bodoh itu memang menyebalkan. Saya tuh suka jalan pagi. Saya ini tipe orang yang suka terlalu peduli ya. Bukan masa bodoh tapi terlalu peduli kalau saya sebaliknya. Saya kalau, kenapa Pak Rudi? Batuk Pak Rudi. Terus saya kalau jalan pagi keliling komplek. Saya paling sebel banget. Jangankan orang mau peduli dengan lingkungan yang ada sudah jadi hutan yang bersihin gitu ya. Lingkungan rumahnya di sendiri, pagar rumah sendiri banyak rumput gitu. Saya sering kalau jalan pagi itu saya ngoceh sendiri gitu loh. Saya bilang ya ampun ya boro-boro orang ini mau peduli dengan lingkungan, rumahnya sendiri aja banyak rumput gitu loh. Lah apa susahnya sih nyabut gitu. Kalau bersih itu kan enak ya. Jadi mata juga bersih gitu loh, seger gitu ya. Itu saya ngoceh sendiri gitu ya. Jadi gimana ya, saya kesel banget. Jadi samping rumah saya itu tanah kosong. Seringkali kalau dia rumput udah panjang ada ulat naik ke rumah saya, iya kan? Jadi seringkali saya bilang Pak Paulus semprot jangan sampai itu dia naik tinggi gitu ya. Jadi minimal 1-2 meter dari dinding saya ke tanah orang itu terang gitu loh. Karena ulat gitu ya. Jadi itu. Jadi saya peduli hal-hal yang begitu. Tapi kalau orang lain masa bodoh, jangan nggak peduli dengan tetangga. Rumahnya sendiri aja dia masa bodoh. Nah itu, orang bersikap acuh tak acuh tuh seperti itu. Masa bodoh. Bodoh amat, itu bukan rumah gua. Bodoh amat, itu bukan tanah saya. Kalau saya enggak tuh. Kalau saya tuh enggak banget. Yang di tempat saya tahu banget saya itu seperti apa. Jadi tanah orang aja kita sapuin. Tanah orang, saya tuh kalau nyapu halaman sampai nyebrang rumah saya sapu. Suruh sapu. Karena kenapa? Kalau kotor seberang saya, angin kencang, lari ke rumah saya juga, gitu ya. Itu kalau saya. Jadi jangan pernah kita bersikap masa bodoh, acuh tak acuh. Ya, suami-suami, ibu-ibu, saya berharap firman ini buat kita semua. Ya, firman ini adalah pedang bermata dua. Buat jemaat juga buat saya, gitu loh. Jadi mari kita, kalau kita sudah bersikap acuh tak acuh sama istri atau sama suami, bertobatlah. Ya, karena di sini seruhannya ya juga judul dari ini juga seruan untuk bertobat, ya. Jadi bertobatlah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu merasa cuek sama suami, bertobatlah. Kalau suami cuek dengan istri, bertobatlah. Yuk kita sama-sama belajar peduli satu sama lain. Amin.
Puji nama Tuhan. Kita baca ayat, saya baca ayat 2. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan itu. Jadi jangan sampai Tuhan tiup kita seperti sekam. Kita tahu sekam? Ada yang tahu sekam enggak? Sekam, ya sekam padi ya. Sekam padi itu padi. Kalau kita mau ambil berasnya kan kita tumbuk dulu ya, supaya padi berasnya itu terpisah dari sekamnya. Jadi kalau kita tumbuk, biasa sekam itu diapain? Apa dimakan? Enggak, dibuang ya. Jadi yang diambil apa? Berasnya. Jadi jangan sampai kita seperti sekam ditiup angin. Jangan sampai kita saking acuhnya, saking masa bodohnya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan tiup kita seperti sekam. Sekam itu artinya tidak berguna, ya. Sekam tidak berguna. Jadi jangan sampai kita dianggap Tuhan tidak berguna sehingga Tuhan tiup kita. Jangan sampai ke masa bodoh kita itu kita gak peduli dengan lingkungan, gak peduli datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan di sini hanya duduk, menuhi tempat kosong, kursi kosong. Jangan, ya. Datang peduli dengan Tuhan, datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Jangan tepuk tangan kita. Ini kan kayak orang ogah-ogahan ya kalau begini. Tepuk tangan tuh kalau bisa tuh begitu. Ya. Jadi kalau tepuk tangan buat Tuhan, tepuklah. Gimana gitu ya. Jangan tepuk tangan, nyamuk aja kalau di tangan nggak mati. Ya. Itu namanya kita asal-asalan buat Tuhan. Tuhan kira-kira melihat orang yang asal-asal atau orang yang serius sih? Yang serius ya, berilah buat Tuhan itu yang serius, yang luar biasa gitu loh buat Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu memberi nyawanya buat kita. Apa yang sudah kita kasih buat Tuhan? Seringkali kita yang masa bodoh tadi. Tapi padahal Tuhan memberi nyawanya di kayu salib buat kita. Kita tuh sebentar lagi kita akan Paskah. Jumat Agung Tuhan mati buat kita. Dan Paskah Tuhan bangkit buat kita. Apa yang sudah kita kasih buat Tuhan? Jadi jangan ada masa bodoh hidup kita. Masa bodoh dengan Tuhan. Masa bodoh dengan lingkungan. Masa bodoh dengan jiwa-jiwa gitu ya. Itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita sudah menjadi sekam yang ditiup angin kata firman Tuhan. Kita tandanya tidak berguna. Ya, kalau kita sudah tidak berguna, kita ditiup, ya udah hilang begitu aja. Jangan menangis, jangan menangis. Tuhan, tolong aku. Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Tuhan bilang, "Enya engkau, aku tidak mengenali engkau." Karena kenapa? Karena kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ayat 3 berkata, kegedean. Ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ya, seriuslah menjalani hubungan dengan Tuhan. Jangan kita seperti orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Banyak pepatah mengatakan, jangan kita tidak tahu diri seperti kacang. Banyak orang makan kacang isi dalamnya, kulitnya dibuang. Tapi kita tahu, ya, jangan sampai kita lupa diri. Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita. Tuhan sudah rela berkorban untuk kita, tapi kita santai-santai, cuek-cuek, masa bodoh gitu ya. Jadi janganlah kita seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita sudah ditebus oleh darahnya, bahkan Tuhan mati di kayu salib untuk kita. Kembali lagi kita jangan bersikap masa bodoh. Halo, kayaknya mukanya udah pada tegang. Sayanya tegang apa jemaat yang tegang gitu ya. Kalau saya sudah ngomong di sini tuh kayaknya seperti ada yang dorong. Ngomong gitu loh. Jadi ada seperti itu. Jadi kalau saya ngomong agak keras gitu tuh, itu tuh kayaknya memang Tuhan bilang suruh ngomong gitu ya. Jadi kita cari Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan cari Tuhan asal-asal. Jangan cari Tuhan pakai alasan. Tuhan tuh gak pakai alasan. Coba Tuhan datang nolong kita itu ya.
Nggak pakai alasan gak sih? Kalau Tuhan pakai alasan, hari ini aku nggak datang, Juliana, ya kan? Terus Juliana ngapain? Kaku lah dari situ, ya kan? Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan selalu datang buat anak-anaknya. Tuhan selalu mengasihi anak-anaknya. Tuhan selalu sayang sama kita. Bersyukurlah jemaat, bersyukurlah karena Tuhan itu begitu luar biasa ya. Jadi jangan kembali lagi, jangan sampai seperti sekam kita semua ya. Jangan sampai kita tidak berguna terus kita ditiup angin, ditiup Tuhan. Kalau kita sudah tidak berguna ditiup, itu udah wassalam namanya. Ya. Jadi mari kita semua selagi Tuhan bermurah hati, carilah Tuhan, dekatkanlah Tuhan. Dekatkan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita bersikap masa bodoh, cuek, bodoh amat, gak peduli. Ya. Mari sebuah jemaat kita kerjakan dengan baik untuk Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan, persembahkan juga yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan gak pernah minta apa yang kita tidak bisa. Tapi Tuhan minta apa yang bisa kita lakukan. Kalau semua kita bisa lakukan, lakukan tanpa harus disuruh atau dikomando. Itu Tuhan, ya, karena Tuhan mau seperti itu. Puji nama Tuhan. Karena saya tidak lama-lamakan ayat firman Tuhan, sekali lagi kan saya akan katakan, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Semangat buat Tuhan ya. Jangan pernah kita merasa tidak semangat buat Tuhan. Jangan kita bersikap acuh tak acuh dan masa bodoh. Amin. Amin. Kayaknya pada santai dan pada tegang. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, karena Tuhan kita terlalu dahsyat dan firman-Nya begitu luar biasa gitu ya. Saya undang para pemusik yang ada, siapkan hati kita untuk perjamuan kudus ya.